Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang kita akan bahas pada hari ini tentang otoritas. Otoritas dalam hidup saya dan saudara. Saya sengaja mengambil tema ini dengan kata Tuhan di dalam kurung. Minta maaf saudara ya, bukan meragukan, tetapi kerap kali Tuhan yang menjadi otoritas, Tuhan yang memberi otoritas, kadang kita kurung, kadang kita hilangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagian ini dari 1 Samuel 8, namun sebelumnya mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin belajar akan firman-Mu. Kami secara pemahaman, secara logika berpikir kami sadar Engkau Tuhan pencipta, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang memiliki otoritas dalam kehidupan di dunia ini. Namun Tuhan, kerap kali kami abai, kami tidak menghiraukan kehadiran-Mu. Bahkan ironinya, otoritas yang Tuhan beri, kami gunakan dengan cara yang tidak tepat. Biarlah kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, dan kami boleh kembali melihat bagaimana Engkau Tuhan memiliki rencana yang sempurna. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Biarlah hati dan pikiran kami terbuka akan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menguraikan kebenaran firman. Demikian pula setiap kali, setiap kami yang merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Samuel ayat 1 ayat 8, pasal 8 maksud saya, ayat 1 sampai ayat yang ke-22, firman Tuhan memberikan gambaran ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, bagaimana bangsa Israel itu menolak anak-anak Samuel yang dijadikan hakim, yaitu Yoel dan Abia, karena kelakuannya, saudara ya. Kemudian dengan akibat itu, bangsa Israel meminta raja. Samuel yang menjabat sebagai hakim yang terakhir, boleh dikatakan demikian, atau nabi yang pertama, begitu saudara ya. Samuel merasa dirinya tertolak ketika bangsa Israel meminta seorang raja. Tetapi di dalam kuasa Tuhan, di dalam rencana Tuhan yang ajaib, mari kita belajar dan melihat, sekalipun dalam kesalahan bangsa Israel, kesalahan anak-anak Samuel, tangan Tuhan begitu jelas berkarya di dunia ini, hingga keselamatan di dalam hidup kita. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata,
berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Sebab supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai pada hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membalik bagian ini ke dalam kebagian pasal yang pertama, maka kita mulai melihat orang tua dari Samuel, kemudian mamanya. Apa yang terjadi di sana, saudara? Ada cerita tentang seorang yang tidak dikaruniai anak. Dan di sana ada Imam Eli. Dan kita tahu Imam Eli, imam yang sangat dihormati, tetapi anak-anaknya jauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mau memberikan jabatan keimaman kepada anak-anak Imam Eli. Dan dia memberikan kepada Samuel yang masih kecil. Ketika Tuhan memanggil dia, namun dia tidak tahu. Beberapa kali dia berkata Samuel, dia datang kepada Imam Eli, dan dia tidak tahu kalau itu yang memanggil Tuhan. Samuel yang masa kecilnya dari sejak kecil yang dipersembahkan oleh Tuhan menjadi imam, menjadi hakim, menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi sungguh disayangkan, dalam perjalanan dicatat anak-anaknya pun juga tidak taat dan memberikan contoh yang kurang baik. Sehingga tua-tua Israel menolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca bagian ini, memperhatikan bagian ini, itu pun menjadi kegentaran saya ketika dipanggil menjadi hamba Tuhan. Apakah saya bisa menggembalakan anak-anak saya? Apakah saya bisa menggembalakan domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada saya? Pergumulan yang berat yang saya alami. Jangankan menggembalakan umat Tuhan, menggembalakan diri saya sendiri. Saya bergumul, saya jungkir balik, saya berusaha yang terus mengalami kesulitan demi kesulitan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun panggilan Tuhan adalah panggilan mulia. Karena itu kalau saudara mendapat panggilan, tidak ada alasan untuk saudara menolak. Atau mungkin anak-anak saudara yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, janganlah saudara menghalang-halangi. Sekalipun tantangan dalam pelayanan bukan hal yang mudah. Pertama kali saya mendapat panggilan pelayanan ini, saya gentar, saudara. Karena bagi saya tidak mungkin saya bisa melayani Tuhan. Saya melihat gembala senior saya katakan gagal dalam pelayanan. Karena itu saya bergumul ketika saya dipanggil Tuhan. Mana mungkin saya yang masih muda, saya tidak bisa. Saya mengendalikan diri saya sangat sulit, saudara. Keinginan saya, emosi saya begitu sulit.
Tidak ada orang yang tahu, hanya saya yang tahu. Walaupun di bagian lain saya kelihatan seperti anak yang baik, anak yang nurut. Papa mama cukup bangga dengan saya karena saya anak yang relatif nurut. Cicik-cicik juga sayang kepada saya. Saya 8 bersaudara, saya anak paling kecil, saudara. Jadi saya dianggap mainan mereka, katanya demikian menurut cerita, saudara ya. Kamu lucu waktu kecil, kamu juga nurut waktu kecil. Jadi saya jadi mainan begitu, katanya demikian, saudara ya. Saudara, mereka senang, mereka melihat dan mereka bangga kepada saya. Tapi mereka semua tidak tahu apa yang saya alami. Sesungguhnya dalam hidup saya memberontak, saya menolak orang-orang yang memerintah saya seenaknya. Ya, saya seolah-olah tidak memiliki kebebasan. Satu kali saya ingat ketika peristiwa terjadi dalam keluarga, yang saya rasa ini juga terjadi dalam kehidupan setiap kita di keluarga. Pertikaian itu biasa, salah sangka itu biasa. Sampai pada satu kali papa marah begitu rupa, yang saya tidak ada hubungannya apa-apa, saudara ya. Saya hanya mengingatkan kakak supaya jangan memasang mesin pompa air yang rusak. Artinya pompa air itu berisik sekali. Saya hanya menghimbau jangan nyalakan malam-malam, mengganggu tetangga. Enggak tahu, enggak ada hujan, enggak ada angin. Papa marah besar. Saya kaget, saudara, dan saya memberontak. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Hingga saya ingin keluar dari rumah. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi saya tahu, saudara, saya memiliki seorang yang mendampingi saya. Ada mama, papa yang mengasihi saya walaupun mereka tidak sempurna. Saudara, singkat cerita, panggilan itu terus terngiang-ngiang. Walaupun saya abaikan, kembali saya dipanggil. Saya sekolah di tempat lain, saya dipanggil. Saya bekerja, saya dipanggil. Dan saya sekali lagi, saya gentar. Dan hari ini, katakan kalau saya menjawab panggilan itu tahun 95, maka hari ini 25 tahun, saya masih tidak berani berdiri di hadapan Tuhan. Karena saya tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Namun saya rasa ini bukan pilihan. Ini panggilan, ini perintah, ini otoritas dari Tuhan. Karena itu ketika saya menjawab panggilan ini, saya takut, saudara. Berapa kali saya jatuh dalam kesombongan, berapa kali saya jatuh dalam pemberontakan, berapa kali saya jatuh mengabaikan apa yang dipercayakan Tuhan. Kembali saya ajak saudara bertanya, siapakah dalam hidupku, dalam hidupmu yang menjadi otoritas? Memang ini tubuh kita, memang ini kehidupan kita, memang tangan kaki kita yang kita gerakkan. Tetapi apakah saudara menyadari bahwa kehidupan yang Tuhan beri adalah kehidupan yang dari Tuhan? Otoritas yang Tuhan beri adalah otoritas yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya bangsa Israel pada masa lalu? Saya tidak ingin saudara terjebak pada negara Israel hari ini, ya, dan pertikaian di Palestina. Itu ceritanya panjang dan saudara harus belajar dengan cermat dan hati yang bersih. Saya berkata bangsa Israel pada masa lalu, apa yang menjadi perbedaan dengan bangsa-bangsa lain? Saudara bisa melihat bangsa-bangsa lain, misalnya di daerah timur, katakanlah Jepang. Ketika dia menjadi kaisar, sebutan kaisar itu apa saudara kata lain? Anak dewa, begitu ya, dewa matahari. Maka yang menjadi kaisar itu anaknya dewa, ya.
Atau dengan kata lain nanti yang menjadi kaisar itu dewa. Bagaimana dengan di Mesir? Ketika seseorang menjadi Firaun, dia sudah sama dengan dewa. Saya melihat bagaimana sejarah Israel di berbagai media, bagaimana mereka menganggap dirinya atau dianggap oleh lingkungannya sebagai dewa. Dan dia menggambar dirinya dengan patung, membuat dirinya untuk disembah. Tetapi sungguh berbeda dengan Israel pada masa Alkitab. Tidak ada orang yang boleh menyatakan dirinya sebagai raja tanpa tunduk di bawah otoritas Tuhan. Mari kita melihat klip satu tayangan yang mempermudah kita. Sesungguhnya gambar-gambar ini saya ambil dari Bible Project. Saudara bisa belajar di sana. Sungguh indah, ya. Jadi, jika kita hidup di zaman Alkitab kuno, kemungkinan besar kita hidup di bawah otoritas seorang raja. Dan banyak raja-raja ini menyatakan bahwa mereka adalah dewa, bahkan menyebut diri mereka sebagai gambar Allah. Yang artinya, mereka berkuasa untuk menyuruh-nyuruh orang dan memerintahkan mereka untuk membuat apa saja yang mereka mau. Ya, merekalah yang berhak menentukan mana yang baik dan jahat. Raja-raja ini sering membuat patung-patung mereka sendiri yang dalam bahasa Ibrani disebut Selem, dan diterjemahkan sebagai berhala atau gambar. Tapi bagi bangsa Israel, mereka tidak melihat raja mereka sebagai dewa. Bahkan, mereka tidak pernah diperbolehkan untuk membuat patung atau simbol apapun sebagai gambar Allah. Benar sekali. Dan ini adalah hal yang tidak lumrah dalam budaya dan zaman itu. Hal ini berakar pertama-tama dari kepercayaan bangsa Israel bahwa mereka tidak bisa memperendah hakikat Allah pencipta dengan cara memakai salah satu ciptaannya untuk menggambarkan Dia. Tapi ada alasan lain lagi. Manusia tidak boleh membuat gambar Allah karena Allah telah menciptakan citra dirinya sendiri. Kapan dia melakukannya? Mari kita buka halaman pertama dari Alkitab. Pribadi pertama yang kita temui di sana adalah Allah. Dialah satu-satunya yang berotoritas atas seluruh ciptaan. Dia berfirman dan seluruh ciptaan mematuhinya. Dia menentukan apa yang baik dan tidak baik. Dengan kata lain, hanya Dialah raja. Namun yang mengejutkan, pada puncak karya penciptaan Allah, Dia menciptakan manusia dan menyebut mereka semua sebagai gambar Allah. Jadi, Dia memberikan semua manusia kuasa untuk memerintah. Tepat sekali. Itulah yang terus Dia katakan. Dia berfirman kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Dan tugas yang dahulunya milik raja-raja terpandang, di sini di Alkitab menjadi tugas dari setiap manusia. Ini adalah pernyataan revolusioner pada waktu itu karena semua manusia dipanggil untuk memerintah dan berpartisipasi dalam proyek kemanusiaan. Apa maksudnya? Maksud saya, bagaimana kita seharusnya memerintah? Gambaran yang kita dapatkan dalam Kejadian adalah berkebun. Berkebun? Iya, berkebun. Jadi mereka memerintah bumi dengan mengolahnya, dengan memanfaatkan semua potensi baku bumi. Kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang baru dari semua potensi itu. Jadi menumbuhkan bahan makanan untuk satu sama lain? Iya, tapi juga termasuk menumbuhkan keluarga yang kemudian menjadi lingkungan warga, kemudian menciptakan komunitas di mana orang-orang akan bekerja dan saling menjaga. Lalu mereka membangun bisnis dan kota-kota yang akan menyebar ke tempat-tempat baru dan seterusnya. Jadi sebenarnya, memerintah adalah kegiatan harian pekerjaan dan kreativitas kita. Iya, kita sedang mengembangkan dunia luar. Inilah tugas ilahi dan suci umat manusia. Ini semua terdengar sangat baik, dan manusia telah merancang banyak hal yang luar biasa. Tapi seringkali juga, kita membuat hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak penderitaan dan ketidakadilan. Jadi mungkin kita tidak seharusnya benar-benar memerintah. Ya, Alkitab berbicara tentang hal ini kepada manusia. Dia yang mempunyai otoritas, mana yang baik, mana yang tidak, berdasarkan definisi Tuhan. Tidak bisa kata benar atau salah itu berdasarkan keinginan kita. Namun saudara, apa yang kita lihat? Manusia yang diberi otoritas seperti seorang raja. Saudara itu raja. Saya ini raja. Diberi otoritas. Pertama-tama diri kita, baru lingkungan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan otoritas itu? Singkat
secara cepat tadi dikatakan, contohnya Alkitab mengatakan berkebun. Tentunya tidak hanya berkebun, saudara ya. Intinya pakai dunia ini untuk pertumbuhan, untuk kebahagiaan semua manusia, bukan diri kita sendiri. Kalau kita bisa bekerja, memerintah, berkarya, pakai itu semua untuk kebaikan umat manusia. Pasti untuk diri kita yang pertama, makan, tapi kita tidak boleh serakah, membangun keluarga, juga tidak boleh egois, hanya keluarga, lingkungan kita. Bukan hanya lingkungan kita, tapi kita mengembangkan budaya-budaya sampai menjadi bangsa-bangsa yang menjadi berkat bagi orang lain. Otoritas yang kita miliki, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita menggunakan otoritas ilahi itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Samuel pasal yang ke-8 kita bisa melihat ketika bangsa Israel meminta raja karena menolak anak-anak Samuel yang kehidupannya tidak seperti Samuel. Mereka menolak Yoel, mereka menolak Abia, sekalipun sudah dilantik menjadi hakim di Berseba, tetapi kelakuannya itu tidak seperti bapaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas ini bukan hal yang ini jelas hal yang tidak baik. Ini juga merupakan kesalahan anak-anak Samuel. Lalu bangsa Israel bukan hanya menolak anak-anak Samuel, tetapi dia juga menolak Samuel. Dia juga menolak Allah yang tidak terlihat. Dia ingin memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, luar biasanya Tuhan itu betul-betul mengasihi umatnya. Sekalipun ya tidak tepat permintaannya, Tuhan ikuti. Karena Tuhan tahu manusia itu arahnya kemana, jalannya kemana, dosanya kemana, Tuhan tahu. Peristiwa ini, peristiwa ketika bangsa Israel meminta raja-raja, kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Padahal di dalam kitab Ulangan jelas di sana dikatakan, ya Musa sudah menuliskan bahwa nanti engkau akan membangun sebuah kerajaan. Nanti umatmu akan meminta raja. Kira-kira ratusan tahun, paling tidak 300 tahun sebelumnya, Musa sudah menuliskan bangsa Israel akan meminta seorang raja. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan. Dia tahu yang akan terjadi. Dia bukan hanya mengerti, dia bisa melihat akan adanya dosa dan kelemahan manusia. Sepertinya dia membiarkan, tapi sesungguhnya dia tidak membiarkan. Dia berkuasa, dia punya otoritas, bahkan atas kegagalan-kegagalan manusia, dia mampu merubahnya itu menjadi rencananya yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel meminta raja, Samuel sudah memberikan peringatan, sudah memberitahu, kamu punya raja, rajamu Tuhan, enggak pengen yang kelihatan. Samuel kesal sebagai seorang hakim yang kata-katanya, otoritasnya diabaikan, terlebih Tuhan. Tuhan katakan bukan hanya engkau yang ditolak sesungguhnya. Mereka menolak aku, mereka ingin memenuhi keinginannya sendiri. Mereka ingin memiliki otoritas dalam hidupnya sendiri. Kembali ke awal kitab Kejadian. Pertama kali Tuhan sudah menciptakan manusia, memberikan otoritas yang luar biasa atas taman yang indah itu. Boleh melakukan apa saja, hanya satu saja, jangan makan buah pengetahuan baik dan buruk. Tapi kita lihat apa yang dilakukan manusia, tidak taat, memberontak. Saya meragukan kata-kata Allah, saya mendengar kata-kata iblis. Dan mulai dia mengambil otoritas ilahi dan dia yang menentukan baik dan buruk. Tidak, Allah mengatakan pohon pengetahuan ini
bisa buat saya mati, saya ingin dengar yang lain. Lihat apa yang terjadi ketika dia mendengar dan mengikuti suara iblis atau suara hatinya. Dia mengambil otoritas ilahi di dalam dirinya dan menggunakan dengan cara yang salah. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ciptaan Tuhan, kita gambar Allah, kita diberi otoritas yang luar biasa. Namun sekali lagi, bagaimana saya dan saudara menggunakan otoritas itu? Apakah untuk menindas orang lain, menganiaya orang lain, merendahkan orang lain, atau kita pakai untuk membangun orang lain, mengasihi orang lain, memaafkan orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Samuel memberikan raja, maka kita bisa melihat ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saya langsung ringkaskan secara cepat, saudara ya. Diberitahukan kalau kamu jadi raja, maka anak-anakmu nanti dipekerjakan menjadi pelayan raja. Ayat 12, anak-anakmu menjadi pasukannya, menjadi pekerjanya, menjadi orang-orang yang bertani, bahkan menjadi pembantu dari raja. Ayat 13 dikatakan bahwa anakmu perempuan akan menjadi juru masak. Ayat 14 dikatakan bahkan hasil bumimu juga harus dipersembahkan sebagian untuk raja. Ayat 15, 1/10 penghasilanmu harus menjadi pajak negara diberikan kepada pemerintah. Bahkan engkau sendiri, ayat 16, akan menjadi budak atas raja. Dan ternakmu pun harus engkau berikan, budakmu juga diambil oleh raja. Ayat 18, saudara-saudara, kita bisa melihat pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Inilah yang dikatakan bangsa pilihan namun tegar tengkuk yang mau berjalan sendiri. Ayat 20, maka kami pun akan sama seperti bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Memang selama ini Tuhan tidak menjadi rajanya. Memang selama ini Tuhan tidak melindungi dia dalam perang. Kadang-kadang kita bisa mendengar alasan-alasan yang sepertinya masuk akal. Tetapi sesungguhnya hidden agenda yang ada dalam dirinya, agenda yang tersembunyi, sebenarnya menolak Allah, menolak dipimpin otoritas ilahi. Ayat 21, Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikan kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Dan di situ mulai dipersiapkan raja. Saul, orang yang kita juga mendengar, dia orang yang baik, yang rendah hati, tetapi kita juga tahu akhir hidupnya dia gagal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang memerintah dalam hidupmu? Siapa yang memiliki otoritas dalam hidupmu? Tuhan memang sudah memberikan otoritas ilahi kepada saudara. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana saudara memakai otoritas itu? Klip kedua bisa dipersiapkan, bisa menolong kita. Apa yang seharusnya saya dan saudara lakukan? Kita bisa melihat otoritas itu diberikan oleh manusia, tetapi dia seringkali membuat kesalahan, pelanggaran. Namun Tuhan dengan kasih-Nya yang ajaib, mari kita saksikan. Yang terjadi dalam kitab Kejadian adalah Allah memberikan pilihan kepada manusia tentang bagaimana mereka akan memerintah. Apakah mereka akan menggunakan otoritas itu untuk kepentingan orang lain, yang merupakan definisi baik menurut Allah? Atau apakah mereka berniat untuk menolaknya dan menentukan apa yang baik dan jahat menurut pengertian mereka sendiri,
serta menggunakan otoritas itu bagi keuntungan mereka sendiri. Dan dalam kisah ini, mereka memilih untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat menurut ukuran mereka sendiri. Dan inilah penjelasan Alkitab tentang kondisi manusia. Terkadang kita melakukan hal-hal yang hebat, tapi seringkali meskipun niat kita baik, kita bertindak egois. Sehingga kita menimbulkan kejahatan di dunia. Dan kita terjebak sebagai pemimpin yang biasa-biasa saja, yang mengacaukan banyak hal. Tapi itu bukan akhir dari kisah ini. Alkitab kemudian mengklaim bahwa semua kekacauan ini telah dibereskan ketika Allah turun menjadi manusia dalam diri Yesus. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana sejatinya memerintah itu sebagai manusia. Lalu, bagaimana hal itu terlihat? Yesus memerintah dengan melayani dan mencari yang terbaik bagi orang lain, dengan menempatkan dirinya di bawah mereka, dan mengasihi tidak hanya sahabat-sahabatnya, tapi juga musuh-musuhnya. Itu bukan cara yang umum untuk memerintah. Dan tidak hanya itu saja, Yesus berhadapan dengan konsekuensi dari semua kejahatan dan kematian yang kita ciptakan sebagai akibat dari cara memerintah kita yang kacau balau. Dia menanggungnya. Maksud saya, dia membiarkan semua hal itu membunuhnya. Jadi, ketika para penulis Perjanjian Baru melihat kembali kebangkitan Yesus, mereka melihat masa depan baru yang terbuka bagi seluruh umat manusia. Yesus adalah sebuah cara yang baru untuk menjadi seorang manusia. Ya, itu sebabnya mereka menyebut Yesus sebagai gambar Allah atau manusia baru. Dan bukan hanya itu saja. Mereka juga percaya bahwa kehidupan keilahian dan kekuasaan Yesus sekarang tersedia untuk menyembuhkan dan mengubah kita menjadi kehidupan dan kekuasaan kita. Ini terdengar sangat bagus. Tapi, bagaimana hal itu benar-benar terwujud? Praktisnya, Rasul Paulus berkata bahwa hal itu terlihat seperti orang yang dipenuhi oleh Roh dan hadirat Yesus sendiri. Penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Paulus berkata bahwa ini adalah manusia baru yang ingin diciptakan Allah di dalam kita. Sehingga kita menjadi bangsa di mana gambar Allah telah dipulihkan di dalam kita, menjadi bangsa yang akan melaksanakan proyek umat manusia. Dan begitulah kisah Alkitab berakhir. Sebuah dunia yang telah diperbarui di mana Allah duduk di atas tahtanya dan semua hamba-hambanya ada di sekelilingnya. Namun merekalah yang memerintah atas dunia baru ini, membawanya ke wilayah baru yang belum dipetakan, dengan Yesus sebagai penyembuh dan Allah mereka. Terima kasih dengan ada tayangan ini dan saya belajar terus dengan keluarga untuk memahami. Selain membaca Alkitab, juga kita sekarang dengan teknologi bisa menonton, mendengar fasilitas yang sangat nyaman. Hari ini saya rasa tidak ada manusia yang bisa punya alasan tidak mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa belajar otoritas yang diberikan benar atau salah milik Tuhan. Manusia ingin menyatakan benar atau salah, ingin kehendaknya sendiri. Dan kita tahu apa yang terjadi, dosa. Apapun yang diperbuat manusia, sekalipun kelihatan baik, dampaknya mengerikan. Namun berita baik, kabar sukacita, Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri. Dia memberikan teladan melalui Yesus Kristus. Dia membersihkan hidupmu. Dia menebus saudara dari segala dosa dan pelanggaran. Dia memberikan cara-cara bagaimana memegang otoritas ilahi, taat kepada Dia. Karena itu kalau saudara memiliki otoritas, selaraskan otoritas kita dengan otoritas ilahi. Kemarin dalam pembinaan rekan-rekan majelis yang baru, ya saya sangat bersyukur, beberapa rekan sangat diberkati, ya mereka senang sekali ya. Ada kalimat pembinaan dari Pendeta Tommy Elim, kita ini godly man, manusia Allah. Saudara bukan lagi sekedar manusia saja, tapi saudara ketika percaya Yesus ditebus, saudara menjadi manusia Allah. Dan bertindak sebagai manusia Allah, itu berarti tunduk di bawah kuasa ilahi. Biarlah Roh Kudus, firman Tuhan, yang memimpin kehidupan saudara. Jangan penuhi keinginan hatimu saja, tapi tundukkanlah keinginanmu di bawah kuasa Allah. Jangan mencari alasan berkata ini itu,
Tuhan tahu. Dan hari ini, kalau saya masih diizinkan berdiri di tempat ini dengan sehat dan baik, bukan karena hebat saya, tapi karena belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, kesempatan yang Dia beri. Kalau hari ini saudara dipercaya menjadi penatua, menjadi majelis, menjadi pengurus, menjadi anak-anak Allah, lakukanlah itu dengan ketaatan dan hormat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami sungguh bersyukur Engkau Tuhan menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu. Engkau memberikan otoritas ilahi untuk kami merawat, memelihara, mengelola bumi ini untuk kami semua. Tuhan, kerap kali kami egois, kami menikmati kepuasan untuk diri kami sendiri. Kami lupa ada otoritas ilahi yang Kau berikan bagi kami untuk mengelola dunia ini. Tuhan, biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, boleh menolong kami menjadikan kehidupan kami dipimpin oleh Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami. Tuhanlah yang memiliki otoritas dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.